Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami. Perkenalkan, saya Maulana, dan di sini kami akan menampilkan animasi pengerjaan alat berat. Next. Di animasi ini melibatkan tiga alat berat utama. Di sebelah kiri namanya ship foot roller, di tengah motor grader, dan di kanan vibro roller. Next. Your dream is our mission. Ini adalah tagline kami yang jika diterjemahkan artinya impianmu adalah misi kami. Next. Nah, PBL ini adalah PBL eksternal dan dalam judul ini dikhususkan untuk membahas tahap pemadatan tanah. Next. Sebelum kita bahas lebih lanjut, perkenalkan tim yang telah bekerja keras dalam mengerjakan PBL ini, dimulai dari saya, Maulana. Saya berperan sebagai ketua tim dan saya terlibat dalam tahap praproduksi, produksi hingga pasca produksi. Selanjutnya saya persilakan perkenalannya kepada Prisia, Jeremy, dan Rehan. Perkenalkan saya Patricia dan di sini saya berkontribusi dalam praproduksi dan produksi. Perkenalkan, nama saya Jeremy, saya merupakan salah satu anggota dari tim ini, dan saya berpartisipasi dalam produksi dan pasca produksi. Perkenalkan, nama saya Ren Ramdhani Saibi. Saya merupakan member dari PBL ini dan saya berperan dalam produksi dan pasca produksi. Oke, dan eh, manajer proyek kami itu adalah Ibu Umaria dan juga sekaligus klien atau mungkin bisa disebut perwakilan klien dari PT Lancang Kuning Sukses. Next, kami persembahkan trailer animasi pengerjaan alat berat. Oke, jadi seperti yang kita lihat tadi bahwa animasi ini adalah animasi tiga dimensi dengan genre edukatif. Nah, durasi inti dari animasi ini tanpa credit scene adalah 2 menit 30 detik, sedangkan jika dengan credit scene maka totalnya menjadi 3 menit 10 detik. Dan tentunya rasio yang kita gunakan adalah 16:9 atau landscape. Next. Nah, sinopsis dari animasi ini membahas tentang seorang salah satu presenter yang menjelaskan 5 tahap dalam tahapan pemadatan tanah yang melibatkan 3 alat berat dan juga ada satu alat khusus. Nah, visualisasi alat berat dan narasi informatif menjadikannya sumber belajar yang ideal bagi para praktisi konstruksi atau bagi yang masyarakat umum yang berminat. Sehingga ini bisa dijadikan sebagai bahan promosi. Next, kami persembahkan animasi pengerjaan alat berat. Pemadatan tanah adalah tahap penting dalam pembangunan warehouse. Tanpa pemadatan yang tepat, dinding bangunan beresiko retak dan membahayakan struktur di masa depan. Meski tampak sederhana, proses pemadatan tanah berkontribusi besar dalam menciptakan fondasi yang kokoh. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan, kestabilan, dan daya dukung tanah terhadap beban bangunan di atasnya. Pemadatan tanah adalah proses meningkatkan kerapatan tanah dengan cara mengurangi rongga udara di antara partikel-partikelnya melalui tekanan mekanis. Tahap pertama adalah pengupasan tanah dasar. Pada tahap ini, alat berat seperti motor grader digunakan untuk mengupas dan membalik tanah dasar guna mempercepat proses pengeringan tanah yang masih lembab setelah penggalian. Tahap kedua adalah pengeringan tanah dasar. Tanah yang masih lembab dibiarkan mengering selama kurang lebih 6 jam di bawah cuaca cerah, agar kadar airnya berkurang hingga mencapai kondisi ideal untuk pemadatan. Jika tanah terlalu lembab, hasil pemadatan menjadi kurang optimal dan tidak mampu bertahan lama. Tahap ketiga adalah pemadatan tanah dasar yang telah kering menggunakan vibratory roller. Pemadatan dilakukan dalam 4 lintasan. 2 lintasan pertama menggunakan getaran rendah, disusul 2 lintasan berikutnya dengan getaran tinggi untuk hasil yang lebih maksimal.
Alat ini ideal digunakan pada tanah dasar yang mengandung lempung dan masih sedikit lembab, dengan ketebalan lapisan antara 20 hingga 25 cm. Pemadatan harus dilakukan secara merata di seluruh permukaan, guna memastikan hasil yang optimal dan tahan lama. Tahap keempat adalah pemadatan tanah dasar menggunakan vibro roller. Pemadatan dilakukan dengan metode empal lintasan, seluruhnya menggunakan getaran tinggi untuk mencapai kepadatan maksimum. Metode ini diterapkan secara merata ke seluruh permukaan tanah hingga mencapai tingkat kepadatan yang optimal dan seragam. Tahap ini memastikan tanah dasar telah padat secara optimal dan siap untuk menjalani pengujian CBR atau California Bearing Ratio. Tahap kelima sekaligus tahap terakhir adalah pengujian CBR. Tes ini dilakukan langsung di lapangan dengan menekan piston logam ke permukaan tanah menggunakan alat khusus. Gaya tekan yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan standar presentasi kekuatan tanah. Demikian 5 tahapan penting dalam proses pemadatan tanah. Seluruh langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa tanah dasar benar-benar padat, stabil, dan siap menahan beban bangunan yang akan didirikan di atasnya. Nah, dalam pengerjaannya, animasi ini menggunakan metode animation pipeline yang terdiri dari praproduksi, praproduksi, kemudian pasca produksi. Yang tentunya ini bertujuan agar kami bisa mengerjakan model ini secara efektif dan juga paralel. Next, dipersilakan penjelasannya kepada rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya untuk bagian pre-production, kami memulai dengan ideation, timeline, moodboard, scriptwriting, storyboard, voiceover, dan animatic storyboard. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kami juga memiliki tahap production, di mana tahap production ini kami membuat 3D modeling, rigging, layouting, animating, simulation, dan juga lighting. Selanjutnya, saya persilahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Lalu pipeline terakhir ialah post production, yang terdiri dari proses merender sebuah frame animasi, lalu ke tahap compositing plus editing, sound design plus mixing, dan yang paling terakhir ialah publish. Setelah dari tahap modeling, selanjutnya itu kita lanjutkan dengan rigging, karakter rigging. Saya menerapkan mata kuliah otomasi yang di sini agar mempercepat progres kita menggunakan auto repro dan supaya juga pekerjaannya dapat berjalan lebih efektif. Next. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang modeling CBR. Jadi pada proses pemodelan berikut, menggunakan software Blender dan dibantu oleh asisten AI melalui add-on Blender MCP untuk mengoptimalkan modelnya. Kode script untuk Blender yang berfungsi untuk mengelompokkan objek-objek ke dalam collection yang sesuai, seperti Gauge underscore object, Manometer underscore object, dan Sample underscore object. Pengelompokan ini sangat penting untuk memudahkan proses animasi nantinya. Dan ini juga termasuk dalam penerapan mata kuliah otomasi animasi. Next. Setelah melakukan penyusunan dan memodel secara ulang, berikut tampilan model prop CBR beserta dengan tampilan shot animasi layout CBR yang telah disusun. Dan pada sebelum slide tersebut, CBR pada model tersebut belum disusun ulang dan belum tertata dengan rapi. Next. Oke, selanjutnya itu motion capture. Jadi dalam menganimasikan karakter ini, salah satu teknik yang digunakan adalah motion capture. Di sebelah kiri itu kita bisa lihat ada foto ketika dilakukan kalibrasi, kemudian di sebelah kanan itu adalah software yang digunakan untuk motion capture. Next. Oke, untuk selanjutnya, untuk 3D animating karakter, saya menggunakan animation layer add-on dengan bantuan mocap. Saya menyempurnakan animasi dengan menambahkan goyang kepala, kedipan mata, gerakan mulut, di balik masker, serta gerakan jari-jari tangan agar terlihat lebih natural. Oke, selanjutnya setelah hasil rendernya kita dapatkan, kemudian dilanjutkan dengan compositing atau plus editing. Nah, di sini saya yang pertama itu memasukkan hasil-hasil render atau video ke dalam kemudian saya masukkan juga hasil voiceover dan disesuaikan.
Kemudian saya tambahkan teks di bagian setiap tahap pemadatan tanah, dan kemudian ditambahkan sound effects untuk suara alat berat. Nah, jika semuanya sudah selesai, saya lanjutkan dengan membuat credit scene di bagian akhir. Next. Nah, jika yang tadi sudah selesai, selanjutnya pada akhirnya saya melakukan color grading. Nah, di sini saya melakukan color grading secara sederhana untuk mendapatkan mood yang sesuai atau atmosfer yang sesuai dengan waktu di dalam cerita, yaitu pagi hingga sore. Nah, di sini saya mengubah pada bagian temperatur yang dibuat lebih hangat, kemudian pada bagian shadows, highlight, dan juga gamma yang warnanya agak ditarik ke bagian warna hangat. Tujuannya semua ini dilakukan agar bisa mendapatkan golden hour yang sesuai dengan waktu dalam cerita. Next. Jika semuanya sudah selesai, ya selanjutnya kita publish animasi pengerjaan alat berat ke platform YouTube. Next. Nah, ini adalah beberapa dokumentasi saat tim mengerjakan PBL. Ada saat kita melakukan kolaborasi modeling, script writing, kemudian dalam pembuatan poster PBL. Next. Selanjutnya, ada ketika tim menyempurnakan slide presentasi sebelum melakukan presentasi, lalu ada kegiatan saat texturing, storyboard, dan produksi manajemen. Next. Dan ini adalah dokumentasi saat tim mengikuti pameran animasi Klus di Poli Batam. Selain eh, teman-teman mahasiswa yang hadir dan juga umum, dan di sini juga ada dosen-dosen yang hadir saat di pameran. Next. Dan ini adalah hasil feedback penonton berdasarkan pameran animasi Klus Poli Batam yang diadakan pada saat itu tanggal 30 Juni. Nah, kita perhatikan di sebelah kiri itu totalnya ada 28 responses ya yang mengisi Google Form. Kemudian pada bagian kiri bawah itu adalah salah satu pertanyaan yang cukup menarik tentang apakah Anda tertarik menonton versi lengkap dari video ini, mengapa? Ini saat kita menampilkan video trailer di pameran. Dan seperti yang kita lihat hasilnya seperti itu. Dan kita beralih lagi ke sebelah kanan. Eh, Latar belakang yang mengisi dari 28 responden sebagian besar itu adalah mahasiswa teknik yang mereka adalah non-sipil. Kemudian selanjutnya pernah melihat video animasi seperti ini sebelumnya, 28 mengisi eh, sebesar 57% pernah, sedangkan sebesar 42% tidak pernah. Dan terakhir, apakah Anda memiliki latar belakang dalam bidang animasi atau desain? Dan di sini sebagian besar, sebesar 83% itu menjawab ya, sedangkan sekitar 10%-nya tidak. Nah, yang terakhir lagi, ini sebagai edukasi ideal, bagaimana? Dan sebesar 51,3% menjawab sangat cocok. 38% cocok, namun juga ada yang menjawab 7,69% kurang cocok dan 2% tidak cocok. Next. Nah, dengan demikian maka animasi pengerjaan alat berat ini telah kami lakukan serah terima bersama manajer proyek dan juga sekaligus klien. Dan dengan demikian, PBL animasi 607 selesai dengan ketercapaian mencapai 100%. Next. Nah, kesimpulannya, PBL animasi pengerjaan alat berat ini dikhususkan untuk membahas animasi tentang pemadatan tanah dengan visual yang menarik dan juga naratif. Dan ini bisa digunakan sebagai bahan promosi. Dan PBL ini telah mencapai target 100%. Oke, next. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita evaluasi. Yang pertama itu dari segi komunikasi atau keterlibatan dengan manajer proyek, yang di mana dalam pengerjaan PBL ini kami mendapat keterlibatan yang sangat minim dengan manajer proyek. Dan ini tentunya menjadi salah satu tantangan kami. Selanjutnya kemudian kepastian klien.
Jadi selama kami melaksanakan kegiatan PBL, kami tidak mendapatkan kesempatan untuk bertemu secara langsung ataupun tidak langsung dengan klien. Selanjutnya, SDM dan device ini dikhususkan pada bagian efek simulasi saja dan gerakan motion capture yang agak terbatas serta retargeting ke rig karakter. Ya, ini adalah bagian yang perlu kami pelajari karena kami belum ada yang menguasai untuk pada bagian itu. Dan selain itu, meskipun kami sudah mencoba dan ini juga terkendala pada device, khususnya pada efek simulasi, itu membutuhkan device yang lebih dapat memumpuni supaya dapat dikerjakan tanpa adanya lagging saat mengerjakan simulasi. Next. Dengan demikian, PBL animasi ini telah mencapai progres 100%. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan dengan review portofolio tim. Dipersilakan, Patricia, untuk mempresentasikan portofolionya. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya untuk portofolio, saya adalah 3D Specialist Animator. Dan di sini adalah profil dan kontak saya, dan juga untuk link QR Code ArtStation bisa dicek juga. Selanjutnya untuk kontribusi di PBL semester ini, saya membuat animating pada karakter, kemudian saya membuat animating pada ketiga alat berat, pada vibrator roller, vibro ship foot, dan juga pada grader. Sekian portofolio saya, terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan mempresentasikan sedikit mengenai portofolio mandiri dari saya. Next. Di sini saya menjelaskan sedikit mengenai tentang diri saya dan juga beberapa technical skill software yang saya gunakan dan juga able to communicate itu dengan bahasa apa. Next. Di sini saya berperan sebagai 3D artist, pengerjaan 3D modeling untuk ketiga alat berat, pembuatan rigging untuk vibro dan vibro shape roller, dan juga pembuatan layout untuk tiap shot dari alat berat. Saya juga mengerjakan tekstur dari ketiga alat berat. Ini link untuk akun YouTube kami. Next. Dan saya menyertakan beberapa link yang dapat diklik seperti More Artworks, My ArtStation, My Instagram, Connect with Me yang berupa LinkedIn, dan juga MySpace itu di mana saya menjual beberapa karya saya. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ya, saya Ryan Ramdhani Sebi sebagai 3D artist generalis yang berfokus pada 3D modeling, animasi, layout, angle lighting, rendering, dan compositing. Berikut partisipasi saya dalam PBL animasi alat berat. Next. Jadi partisipasi saya dalam alat berat, saya memodel CBR dalam layout 16 sampai 18 untuk mendukung animasi alat berat itu sendiri. Next. Pada slide ini saya juga berpartisipasi dalam 3D texturing untuk tekstur karakter tersebut. Next. Lalu saya juga memberikan rigging pada alat berat yaitu motor grader. Dan yang terakhir ialah saya juga memberikan lighting pada semua shot animasi alat berat. Oke, berikut terdapat juga portofolio saya dari keempat berikut ialah ArtStation dan Behance. Next. Jadi sekian dari portofolio saya. Oke, di sini saya akan mempresentasikan portofolio saya ya. Next. Nah, sebelum lanjut, sekali lagi perkenalkan saya Maulana. Jadi saya di sini sebagai seorang kreatif generalis karena saya punya pengalaman dengan multi project yang di sana itu yang di mana saya telah memimpin tim selama lebih dari 3 tahun. Dan contoh proyeknya itu seperti pengembangan game, desain grafis, animasi short movie, animasi edukasi, eh, dan proyek-proyek kreatif lainnya. Next, kita mulai dari 3D project. Next. Oke, pertama di sini adalah PBL ini sendiri. Jadi di sini saya berperan sebagai project leader dari 3 member. Kemudian saya sebagai producer atau dan pipeline animation supervisor, sebagai lead script writer juga, voice actor, 3D character modeler, 3D character rigger, kemudian motion capture actor, kompositor dan editor, serta creative designer. Next. Oke, demikian tampilan atau presentasi dari portofolio saya. Terima kasih.
Oke, demikian presentasi PBL kami dan juga review portofolio masing-masing anggota tim. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.